فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah sampai pada surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allah 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Makna ayat ini, ikhwan. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang laki-laki. Tidak disebutkan siapa namanya, li'adamil hajah.
Tidak disebutkan namanya karena tidak adanya keperluan untuk menyebutkan namanya. Siapa saja. Nah, dari mereka 2 orang ada yang mengatakan kila anna ahadahuma Yusha' bin Nun. Ada yang mengatakan salah satu dari mereka adalah Yusha' bin Nun yang pergi bersama Musa untuk mencari Khidir yang kemudian juga jadi nabi, Yusha'. Dan yang lain-lainnya. Intinya itu nggak penting. Yang penting ada 2 orang yang berkata, minal ladzina yakhafun, dari orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat al-ula min hadaini ar-rajulain. Ini sifat pertama. Sifat 2 orang tersebut adalah punya rasa takut. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata 2 orang laki-laki dari orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut kepada Jabbari, pada orang-orang yang kuat yang berada di dalam negeri tersebut. Ini sifat yang pertama. Sifat mereka yang kedua, an'amallahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka kenikmatan. Ini sifat mereka yang kedua. Ciri-ciri 2 orang tersebut adalah 1, punya rasa takut kepada Allah. Dan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang banyak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ini sifatun ula, sifat yang pertama. Minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima, yang telah Allah berikan kepada mereka berdua kenikmatan-kenikmatan. Ini sifatun saniyah. Ini sifat mereka yang kedua. An'amallahu alaihima. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ada banyak nikmat dalam kasus ini yang Allah berikan kepada mereka berdua yang tidak diberikan kepada selain mereka dari kaumnya. Di antaranya disebutkan oleh beliau, di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka berdua ini adalah yang pertama, taufiquhuma liquwwati ra'i wal azimah wasyaja'ah. Allah berikan taufik kepada mereka untuk memiliki tekad yang kuat dan keberanian. Ini nikmat pertama yang Allah berikan kepada mereka. Diberi taufik oleh Allah kepada tekad yang kuat dan keberanian. Wastiqah biwa'dillah, dan percaya dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai buku tulis ya, pakai buku pendampingnya. Nah, jadi dengar-dengar aja ya lewat semuanya di faedahnya. Karena di situ Allah tidak menjelaskan. An'amallahu alaihim. Allah telah berikan nikmat. Apa konteksnya di sini? Kenapa mereka dikatakan ketika menjawab panggilan Nabi Musa, bahkan mereka menyemangati kaumnya dan menasihati kaumnya, kenapa kok dikatakan mereka justru dapat apa ini? Nikmat. Ini agar sedikit banyaknya mengubah pola pandang kita, cara berpikir kita. Setidaknya kita tidak lagi menganggap bahwasanya yang namanya nikmat itu kalau dapat duit saja. Kita baru dapat nikmat kalau dapat hal-hal yang bersifat material. Sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita lihat. Banyak faedahnya ya. Di sini Allah enggak memberikan sesuatu berupa harta kepada mereka berdua ini. Tapi Allah katakan an'amallahu alaihima. Allah telah berikan kepada mereka berdua ini apa ini? Kenikmatan. Bahkan Allah sebutkan untuk menunjukkan nikmat ini adalah sesuatu yang besar. Dan itu rumus. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa objeknya, maka pastikan sesuatu itu adalah sesuatu yang besar. Baik berupa balasan kebaikan atau balasan dari kejahatan. Kalau tidak disebutkan balasannya, berarti yang disiapkan itu adalah sesuatu yang besar. Itu kan rumus.
Ketika kita tidak menyebutkannya secara terang-terangan, berarti kita sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Ya kan? Iya. Nah, sebenarnya yang sering kita sebutkan, kalau orang ngasih kado untuk orang yang punya acara pernikahan atau apa, atau akikah, ngasih kado, ditutup, dibungkus, supaya orang bayangkan ini sesuatu yang apa ini? Besar. Nah, dan biasanya memang seperti itu. Kalau sudah dibungkus ternyata isinya apa ini? Kecil. Malah justru mahalan apanya? Bungkusnya daripada isi. Dalam bab ancaman juga sama. Ketika mengancam seseorang dan kamu tidak menyebutkan apa ancamannya, maka itu akan lebih apa ini? Besar bayangannya bagi orang yang diancam. Daripada kamu sebutkan bentuk ancamannya apa. Biar saja, tunggu saja pembalasan. Ini berkelas ini. Ini elegan. Orang akan bayangkan apa ini? Sesuatu yang besar apa yang kecil? Yang besar. Beda dengan yang disebutkan. Nah, apapun itu. Orang nggak lagi nganggap itu besar. As koyak pukul nanti kepala kau. Nah, ini udah disebutkan, orang pun nggak lagi apa ini? Nggak setakut seandainya disembunyikan, nggak disebutkan apanya. Dan di sini Allah SWT menyebutkan nikmat. An'amallahu alaihima. Allah berikan kepada mereka berdua apa ini? Nikmat. Allah nggak sebutkan. Ternyata kenikmatannya adalah berupa apa ini? Taufik dari Allah supaya mereka punya tekad yang kuat. Meskipun di dalamnya orang-orang yang kuat, yang tinggi besar, mereka tetap punya tekad yang kuat untuk tetap berjihad bersama nabinya. Dan diberikan syaja'ah, diberi keberanian. Ini nikmat. Punya tekad yang kuat, punya keberanian, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan tekad yang kuat, lembek. Begitu ketemu halangan sedikit, selesai. Atau mundur, atau melunak. Nah, yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah taufiquhuma litawakkul 'ala Allah. Allah beri mereka taufik untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di akhir nasihat mereka katakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah kasih mereka taufik untuk tawakal. Ini juga nikmat yang besar, yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang hamba tidak bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri dan dia menyerahkan benar-benar segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmat besar. Nah, tatkala kita mampu memalingkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan sebab hanya sebagai sebab, tidak lebih tidak kurang. Nah, yang ketiga, kata beliau, taufiquhuma ila munasahati qaumihima wasad' bil haqq. Allah beri mereka taufik untuk menasehati kaumnya. Tidak hanya untuk mereka sendiri, dua di atasnya itu untuk diri mereka. Tawakalnya untuk mereka, keberaniannya untuk mereka. Tapi mereka juga sanggup dan berani menularkan itu kepada kawan-kawannya. Nah, udkhulu alaihimul, nyuruh siapa dia? Nyuruh kawan-kawannya, nyuruh Bani Israel, udkhulu, kalian masuk saja ke mereka pintu tersebut, dari pintu masuk gerbang mereka. Kalian masuki langsung pintu gerbang mereka. Ini nggak usah pakai muqaddimah, nggak usah pakai pemberitahuan, langsung tiba-tiba saja serang mereka. Ini makna ayat ini. Dukhulu alaihimul bab. Langsung saja kalian serang apanya? Pintu masuknya, pintu gerbangnya. Selesai sudah. Langsung. Semata-mata mereka terang dari pintu masuknya, selesai perkara. Langsung mendapatkan apa ini? Kemenangan. Kata mereka apa? Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian sudah memasukinya, kalian menang, selesai. Enggak disebutkan ada apa ini? Perlawanan apapun. Sekali lagi ini menunjukkan yang kemarin. Benar-benarnya akan dimudahkan bagi mereka untuk memasuki apa ini? Al-ardul muqaddas. Syaratnya cuma satu. Ya, cukup apa?
masuk dari pintu gerbangnya mereka, pintu selamat datangnya mereka. Masuk saja dari situ. Kata dua orang ini, kalian pasti akan apa? Menang. Karena kan Nabi Musa cuma menyuruh apa kemarin? Masuk saja. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasah. Sudah. Enggak disebutkan bahkan perkara apanya? Perangnya. Padahal ada perangnya tidak? Ada. Namanya ghalibun, pasti ada kalah-kalahan. Ya kan? Ada yang menang, ada yang kalah. Pasti ada pertempuran. Tapi Nabi Musa di awal sekalipun enggak menyebutkan itu. Udkhulul ardal muqaddas, masuklah. Enggak disuruh sama nabinya apa? Terang-terangan disebutkan kata apanya? Perang. Masuk, tapi sebelum masuk ingat kalian harus apa? Perang. Enggak ada. Menunjukkan benar-benar sangat mudah bagi mereka untuk mendapatkan apa ini? Kemenangan. Seolah-olah perangnya itu enggak berarti apa-apa. Nah, ini nikmat dari Allah yang ketiga. Mereka diberi keberanian untuk menasihati kaumnya, wasad'u bil haqq, dan berani menunjukkan kebenaran bi amrihim, dengan mereka memerintahkan bi anjadkhulu ala haula'il jababira albab. Nah, udkhulu alaihimul bab, perintah mereka, musyawarahnya mereka, saran mereka adalah udkhulu alaihimul bab, masuklah kalian dari pintu gerbang mereka. Tidak usah berpakai pemberitahuan. Sehingga ini menunjukkan taktik perang yang disarankan oleh mereka adalah ta'miyatul akhbar anil a'da. Disembunyikan berita rencana tentang penyerangannya. Sehingga nggak perlu diberitahu, besok kami mau nyerang ya jam sekian, kalian siap-siap. Ya, nggak perang itu namanya. Masa dikasih tahu dulu rencana apanya? Nyerangnya. Langsung datangnya apanya? Pintunya. Mereka nggak tahu kalian ada kecuali setelah kalian berada di mana ini? Pintu gerbangnya mereka. Nah, fa idza dakhaltumuh, jika kalian telah memasukinya, fa innakum ghalibun, maka kalian akan menang. Bimujarrodi dukhulikum, dengan semata-mata kalian apa ini? Masuk, maka kemenangan sudah apa ini? Di tangan. Sudah selesai. Nah, sehingga tidak ada pemisah antara kemenangan kalian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya tinggal kalian masuk dari mana ini? Pintu saja. Nah, sehingga ini sekali lagi kabar gembira bagi mereka, bahwasanya mereka akan berhasil menaklukkan negeri tersebut dan berhasil memenangi pertempuran tersebut, sebagaimana ucapan Nabi Musa di awal, ya qaumi dukhulul ardal muqaddas wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sehingga ini Evan, sebab terbesar di akhirnya diberikan kunci kemenangan yang paling inti oleh dua orang itu kepada kaumnya. Dua orang tersebut inti kemenangan, yaitu tawakal dan menyerahkan urusan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin menang dalam segala urusannya, maka kuncinya cuma satu. Serahkan urusanmu dan bersandar hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terlalu mengandalkan apa ini? Kemampuan diri sendiri. Nah, ini penutupnya luar biasa. Ini lebih kuat daripada segala sebab-sebab, segala persiapan perang mereka yang lainnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kalian hanya kepada Allah, dimajukan Allahnya untuk menunjukkan pembatasan tawakalnya hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin, kalau memang kalian benar-benar beriman. Nah, qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang laki-laki yang mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat konteksnya, yang mereka takutkan bukan jababirah, bukan jabbarin, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat pertama mereka. Siapa dua orang ini? Wallahu a'lam. Yang mengatakan salah satunya adalah Yusha bin Nun. Yakhafunallaha ta'ala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyajji'aini liqaumihim, dalam rangka untuk menyemangati, tasji', memberanikan, syaja'ah. Nah, dalam rangka untuk membuat berani kaumnya. Dua orang ini pun tahu kaumnya apa ini? Pengecut. Nah, munhadhaini lahum ala qitali aduwihim,
wahtilali biladihim, menyemangati mereka untuk memerangi musuh mereka dan menduduki negeri mereka. An'amallahu alaihima, Allah telah berikan kepada mereka berdua kenikmatan-kenikmatan bitaufiq, dengan taufik. Segala macam bentuk taufik tadi, ada 3 macam taufik yang Allah berikan kepada mereka, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir surat Al-Maidah. Taufik untuk apa ini? Punya tekad yang kuat dan keberanian, taufik untuk tawakal kepada Allah, dan taufik untuk berani menasihati kaum mereka. Wa kalimatil haq, dan berani mengucapkan kalimat yang benar. Fi hadzal mautin, di tempat dan momen seperti ini, al-muhtaj ila mithli kalamihim, di mana diperlukan seperti ucapan mereka ini. Wa an'ama alaihim bisabri wal yaqin, dan Allah berikan kepada mereka kenikmatan berupa kesabaran dan keyakinan. Yakin mereka, tinggal masuki dari pintu gerbang mereka pasti akan dapat kemenangan. Selesai. Saking sabarnya dan yakinnya mereka. Udkhulu alaihimul bab, ini ucapan mereka. Masuklah kalian dari pintu mereka. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kalau kalian sudah memasukinya maka kalian pasti akan menang. Ai laisa bainakum wa baina nasrikum alaihim illa an tajzimu alaihim wa tadkhulu alaihimul bab. Tidak ada antara kalian yang memisahkan kalian dengan pertolongan kemenangan dari Allah atas mereka, kecuali kalian memasuki mereka dari pintu-pintu mereka. Fa idza dakhaltumuhu alaihim, kalau kalian sudah memasuki pintu tersebut ketika menyerang mereka, fa innahum sayanhazimun, maka mereka pasti akan kalah. Summa amarahum bi'uddatin hiya aqwal udat. Kemudian di akhirnya Allah memerintahkan kepada mereka dengan suatu senjata, uddat, yang mana ini adalah senjata yang paling kuat, aqwal udat. Nah, waqala, kata mereka, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Senjata apa ini? Tawakal. Kelihatannya nggak ada, senjatanya nggak ada bentuknya. Senjatanya dalam hati. Nah, ini senjata aqwal udat, persiapan senjata yang paling kuat yang dibutuhkan oleh seorang hamba ketika melakukan suatu usaha, apapun usahanya. Nah, jangan dijadikan senjata terakhir ini. Udah nggak mempan senjata yang lain, baru pakai keluarkan jurus apa ini? Kalau udahlah pasrah aja lah sama Allah. Setelah apa ini? Setelah mentok semua usaha yang dia lakukan, baru terakhirnya apa? Tawakal. Ini keliru. Dari awal usaha seharusnya sudah apa ini? Sudah pasrah, sudah berserah diri kepada Allah. Kita kan enggak, kita kan tawakalnya tawakal kepepet. Coba usaha ini gagal, usaha ini enggak bisa juga. Coba lagi enggak bisa, ini enggak bisa. Adalah pasrah aja lah, serahkannya sama Allah. Ini tawakal apa? Tawakal kepepet. Nampak dari awal enggak pernah apa ini? Tawakal. Nampak dari awal selalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kenapa? Buktinya setelah mentok semuanya, gagal semua usahanya, baru apa? Pasrah kepada Allah SWT. Menunjukkan dari awal belum apa? Belum pasrah. Makanya sering sekali ya, seseorang itu baru mendapatkan, baru diberi apa yang dia inginkan setelah dia benar-benar pasrah 100% kepada siapa? Allah. Itu sangat seringnya. Di saat orang itu sudah benar-benar putus asa dari semua usaha yang ada di tangannya, saat itu datang apa ini? Jalan keluar. Karena dia mengeluarkan senjata yang paling apa? Ampuhnya. Apa itu? Tawakalnya. Benar ya kan? Itu kejadian, sangat bentuk kejadian. Nah, sangat asli kejadian itu ya. Dulu Hasna itu agak lama lahir. Semua usaha sudah dilakukan. Hampir sudah putus asa lah. Udahlah. Jadi ya jadi, enggak lah. Setahun dulu kosong. Pas udah nggak begitu keras usahanya, udah hal yang sambil jalan aja, jalani aja. Malah apa? Jadi. Betul kan? Itu sambil sempat mau periksa ke dokter. Dan itu hanya contoh kecil yang dekat dengan anak gitu. Dan yang lain-lainnya banyak ya, Pak. Nah, itu sampai seperti itu. Bukan karena apa-apa, karena kita di awalnya kurang apa? Kurang masrahkan diri.
kepada Allah, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung-ujungnya malah pas nggak ngapa-ngapain, makannya biasa-biasa saja, nggak terlalu banyak usahanya, malah apa? Dapat yang diinginkan. Karena sudah keluar senjata paling ampuhnya. Nah ini kata beliau tadi. Di akhirnya diperintahkan mereka dengan satu senjata, hiya aqwal udah. Faqala, kata mereka, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Fa inna fit tawakkuli 'alallahi. Kenapa disuruh tawakal? Karena dalam tawakal kepada Allah, wa khususan fi hadzal maut, terlebih di tempat seperti itu, dalam kondisi seperti itu, mautin itu kondisi di sini ngartikan, artinya tempat. Tapi kan dalam kondisi seperti itu, ketika ingin menghadapi musuh yang jauh lebih apa ini? Kuat fisiknya, lebih besar badannya daripada kita, lebih kuat persenjataannya daripada kita, taisiron lil amri. Dalam tawakal tersebut terdapat pemudahan urusan. Urusannya akan dipermudah oleh Allah SWT. Kalau Allah sudah mempermudah, nggak akan ada satupun yang bisa apa ini? Mempersulit. Mau bagaimanapun seluruh manusia berkumpul bersatu untuk mempersulit perkara tersebut, tidak akan apa ini? Tidak akan ada yang sulit. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, nggak ada yang mudah kecuali yang engkau bikin apa? Mudah. Siapapun yang mau menyusahkan nggak akan bisa. Ini dari tawakal didapat. Taisiron fil umur. Akan dimudahkan urusannya. Wa natran 'alal a'da, dan akan diberi kemenangan melawan musuh. Wa dalla hadza 'ala wujubi tawakkul, dan ini menunjukkan atas wajibnya tawakal. Wa 'ala annahu bihasabi imanil 'abdi yakunu tawakkuluh, dan ini menunjukkan juga bahwasanya sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba, maka sebesar itu pula kadar tawakalnya seseorang. Semakin besar imannya, maka semakin besar apanya? Tawakalnya. Berarti kalau kita belum tawakalnya besar, berarti iman kita masih belum besar. Karena berbanding lurus. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi satu itu. Makin besar imannya, makin besar tawakalnya. Kalau kecil tawakalnya berarti masih kecil imannya. Waliyadzubillah. Nah, ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-23 tentang saran dari dua orang Bani Israel yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberanian untuk menyemangati dan memotivasi kaumnya yang lain yang enggan untuk berperang. Nah, dan itu pun setelah dinasihati kayak gini, dipermudah, diperingan, dikasih senjata, dikasih tips, dikasih segala cara untuk bisa menang, untuk bisa mudah perangnya pun segala macam, enggak juga ya. Malah tambah lancang sama Allah. Nah, kalau pertama lancangnya hanya kepada Nabi Musa, cuma panggil nama, ya Musa. Habis ini malah tambah lancang. Dikasih nasihat malah bukan tambah tunduk, bukan tambah baik, malah tambah bandel. Nah, malah berani nyuruh yang perang kamu aja lah sama Rabbmu, sama Tuhanmu saja. Tuhanmu pula itu, bukan Tuhan siapa? Tuhan mereka. Idhab anta wa rabbuka. Pergi kamu sama Tuhanmu sajalah. Faqatilah, kalian dua yang perang. Kami di sini aja nunggu. La ilaha illallah. Ini bisa dilihat ya kan bagaimana bandelnya siapa ini? Orang-orang Yahudi ini, Bani Israel. Nah, ega nyuruh Robnya untuk apa ini? Nyamai nyuruh itu kan dari atas kemana? Ke bawah. Ini udah di bawah nyuruh siapa? Nyuruh nabinya sama nyuruh siapa? Nyuruh Allah aja yang perang. Kami nggak akan mau perang. Nggak akan. Tambahin lagi. Kalau kemarin nggak ada abadan, sekarang tambah apa? Abadan selamanya. Nggak akan kami masuk ke sana. Nah, selama-lamanya, tambah makin dikuatkan nggak mau masuk. Ini bayangkan gimana bandelnya siapa? Bani Israil. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun ayat yang ke-20 berapa? 4. Insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.